Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, paling tidak kita mengenali dulu atau memahami dulu tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Yang artinya, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pelajarilah oleh kalian al-arabiyyah, bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, maka sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk dari bagian agama kalian. Jadi di perkataan ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegaskan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Termasuk bagian dari agama kita ini, yaitu agama Islam. Kenapa? Dikarenakan kalau kita lihat sumber atau dasar di dalam agama Islam kita ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang mana kita ketahui bersama, Al-Quran dan hadis semuanya tertulis, termaktub dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga seseorang itu tidak mungkin bisa memahami agama dengan benar kecuali apabila dia memahami bahasa Arab. Karena berbeda tatkala seseorang itu memahami agama hanya sekedar dengan terjemahan Indonesia dengan memahami agama langsung dengan bahasa Arabnya. Karena terdapat perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kita ambil contoh satu, misalkan di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata qalamun. Yang mana qalamun ini kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah pena atau pulpen, begitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu satu kalimat itu sudah menunjukkan jumlah dan jenis. Satu kata itu sudah menunjukkan jumlah dan jenis. Jadi seperti qalamun, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia jadi sebuah pulpen, satu buah pulpen. Kalau seandainya misalkan kita memiliki dua pulpen, nanti bahasa Arabnya juga berbeda, bukan hanya dengan qalamun. Demikian pula tatkala kita memiliki lebih daripada dua pulpen, maka bahasa Arabnya juga akan berubah. Sehingga terjadi atau nampak sekali perbedaan di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau seandainya misalkan kita bahasa Indonesia mengatakan begini, saya punya pulpen, maka pasti di situ mencakup apa? Satu, dikatakan saya punya pulpen. Dua, bisa juga enggak? Saya punya pulpen, bisa punya dua? Bahasa Indonesia nih. Bisa. Saya punya banyak pulpen?
Bisa. Jadi tatkala kita mengatakan saya punya pulpen bahasa Indonesia, maka di situ akan apa? Apa istilahnya, penunjukan jumlahnya itu tidak pasti, bisa satu, bisa dua, bisa juga lebih. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kalau satu ya penunjukannya satu. Contoh lagi yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang dia. Dia itu mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, laki-laki dan perempuan itu dibedakan kalimatnya atau kata-katanya. Untuk laki-laki pakai huwa dan untuk perempuan pakai hiya. Sehingga dari pertama kita membaca, kita akan mengetahui langsung yang dimaukan ini laki-laki atau perempuan. Sehingga kembali lagi kepada perkataan sahabat Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu termasuk dari agama kalian. Maknanya dari perkataan beliau, kalau kita memahami bahasa Arab, maka kita akan bisa semakin paham tentang agama Islam kita ini. Karena semua dalil menggunakan apa? Bahasa Arab. Bahkan Al-Quran juga bahasa Arab. Nggak usah jauh-jauh. Sholat aja pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Arab. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Nggak boleh. Maka tatkala kita misalkan sholat Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Itu kan secara bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada makna yang lebih dalam daripada itu. Maka kembali lagi di sini menunjukkan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu amat penting sekali, terlebih lagi bagi kita orang muslim, supaya apa? Kita bisa lebih memahami agama Islam kita. Makanya di sana kata Syekh Mukbil rahimahullah taala, beliau menjelaskan musuh-musuh Islam sekarang itu amat sangat gencar sekali mengajak atau menggiring abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin untuk mempelajari bahasa selain bahasa Arab. Ada pelajaran bahasa apa namanya? Inggris. Ada lagi yang lain? Mandarin, gitu ya. Ada lagi yang lain? Perancis, ya, Jerman. Belum lagi yang apa namanya? Koreanya, Jepangnya, macam-macam bahasa dipelajari, kan begitu. Tujuannya apa? Musuh-musuh Islam ini tujuannya agar abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin itu nggak ngerti bahasa Arab, sehingga mereka mudah untuk digiring menjauh dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Satu. Yang kedua, supaya mereka tidak bisa menikmati ya sholat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang apa yang dia baca, sehingga akhirnya mudah untuk dijerumuskan, mudah untuk dipalingkan dari agama Islam. Maka kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita akan semakin mengerti ya bahwasanya bahasa Arab itulah bahasa yang mendekatkan kita ke dalam pemahaman tentang agama yang semakin benar. Cuman yang jadi permasalahan biasanya kalau orang ayo belajar bahasa Arab, jawabannya biasanya apa, Bu? Bahasa Arab itu apa? Susah. Susah nggak, Bu, sih? Bahasa Arab itu susah nggak, Bu? Nggak tahu ya. Baik sekarang. Jadi belajar bahasa Arab itu, ya belajar bahasa Arab itu sebenarnya bukan susah, cuman menantang. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengatakan susah, jelas bakal apa? Susah. Kita kasih contoh gini aja, Bu. Misalkan kita mau berangkat nganter anak nih, ya berangkat nganter anak, kemudian hujan misalkan. Kemudian kita berpikiran kalau kita tetap berangkat pasti kita basah. Kira-kira berangkat nggak? Kenapa nggak berangkat, Bu? Takut basah. Karena mindsetnya sudah apa? Pasti basahin. Atau nggak usah jauh-jauh lah, sekarang yang lagi ramin apa ngisi apa? Ngisi pertalite. Ya, yang katanya kalau ngisi pertalite itu apa, Bu? Berbet atau misalnya motornya rusak gitu ya.
Itu kalau kita sudah mindsetnya seperti itu, ngisi mesti ketika ada sedikit masalah di motor langsung langsung kupu itu, Bu. Wah, ini beneran ini. Alhamdulillah kita selama ini ngisi ya nggak mikir macam-macam, pokoknya jalan ya, alhamdulillah jalan gitu. Jadi kembali ke permasalahan kita, untuk bahasa Arab hendaknya kita ya bayangkan bahwasanya bahasa Arab ini bukan sesuatu yang susah tapi sesuatu yang menantang. Karena beda, kalau sesuatu menantang itu beda. Seperti misalkan ibu dapat menu baru gitu loh, Bu. Masakan didapat di mana, di YouTube atau misalnya menu baru untuk dimasak itu kan menantang. Kira-kira dikerjakan nggak kalau menantang itu? Oh, makin dikerjakan malahan. Karena menantang, kan begitu. Tapi kalau wah masakannya susah ini, kira-kira masa nggak? Enggak. Jadi pertama kali belajar bahasa Arab, mindset yang harus kita benarkan, bahasa Arab itu bukan susah tapi menantang, begitu ya. Lah, sesuatu yang menantang itulah dia yang semakin menyenangkan, gitu ya. Ya seperti hidup kita ini kan penuh dengan tantangan, kan gitu. Penuh dengan tantangan, penuh dengan perkara-perkara yang menantang terkadang gitu ya. Mau nggak mau harus kita jalani, gitu ya. Tapi kalau seandainya seseorang itu mikir bahasa Arab itu susah, dari awal sudah mikir susah, ya sudah bakal susah. Baik. Kemudian poin yang kedua yang harus kita pahami juga, dengan mempelajari bahasa Arab, ya dengan mempelajari bahasa Arab kita akan bisa semakin memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya kita bisa semakin memahami Al-Quran dan semakin memahami sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang anak ambil contoh misalkan. Kalau kita baca Al-Quran terkadang kan kita dapatkan suatu kata yang pakai alif lam ya Bu ya. Ada kata pakai alif lam, terkadang ada kata yang tidak pakai alif lam, terkadang ada kata yang dibaca apa dhammah, terkadang ada kata yang dibaca kasroh, terkadang ada kata yang dibaca dhammatain, ada juga kadang yang dibaca fathatain, juga ada yang kasroh tain. Ada yang sukun nggak? Ada. Lah, harusnya ketika kita membaca Quran seperti itu, kita semakin bertanya-tanya kok bisa berbeda-beda ya harokatnya. Ya, yang jelasnya perbedaan harokat jelas berbeda makna, kan begitu. Perbedaan harokat jelas berbeda makna. Seperti kita beda wajah pasti beda karakter, kan gitu ya. Misalkan sama-sama perempuannya, tapi yang satu wajahnya lonjong, yang satu ya bundar, atau yang semisalnya, pasti ada perbedaan. Maka demikian pula di dalam Al-Quran, perbedaan harokat, ya perbedaan alif lam, perbedaan tanwin, itu semua menunjukkan perbedaan makna. Lah, inilah sesuatu yang kita katakan bahasa Arab itu menantang. Ya, bahasa Arab itu menantang. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan begini. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan yang artinya barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, menekuni bahasa Arab, maka dia akan mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Ya, orang yang mau mempelajari bahasa Arab, menekuni bahasa Arab, maka dia akan mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Ini Imam Syafi'i mengatakan seperti ini karena sudah teruji. Ya, sudah teruji. Sehingga beliau mengatakan seperti itu. Maka kalau kita ingin paham ilmu-ilmu yang lain, ya kan masih ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, belum lagi kena ilmu waris, gitu kan ya. Maka dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita akan semakin mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ini jadi hal yang harusnya kita jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk bersemangat mempelajari bahasa Arab, gitu ya. Dan insya Allah Ta'ala kitab yang akan kita jadikan panduan atau acuan di dalam pelajaran kita ini, kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi an-natiqina biha. Durus itu artinya pelajaran-pelajaran. Al-Lughah itu artinya bahasa. Al-Arabiyah artinya apa, Bu? Nah, sudah tahu artinya tuh, Masya Allah ini. Ya, jadi sudah selesai, udah bisa bahasa Arab.
Jadi pelajaran bahasa Arab. Jadi kitab ini berisikan beberapa pelajaran nanti. Ya. Dan kitab ini itu ada kurang lebih 3 sampai 4 jilid. Ya, 3 atau 4 juz. Dan insya Allah kita nanti lebih fokus kepada juz yang pertama. Gitu ya. Jadi pelajaran kita adalah pelajaran tentang bahasa Arab. Jadi kalau jenengan buka kitabnya nanti cari bahasa Indonesia, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Karena semua di dalamnya pakai bahasa Arab. Terus di bawahnya itu ada tulisan li ghairin natiki nabiha. Li untuk, artinya li itu untuk. Ya, li itu artinya untuk. Sedangkan an-natikin li itu untuk, ghairi natikin itu artinya yang belum bisa mengucapkan. Jadi ghairin natikin itu artinya bagi yang belum bisa mengucapkan biha dengan bahasa Arab. Gitu ya. Jadi di sini ya, ini artinya sendiri nih. Jadi li ghairin natikin ini artinya bagi orang yang belum bisa berbahasa Arab. Jadi memang kitab ini murni ditulis oleh beliau untuk kita, orang-orang apa? Non Arab. Ya, jadi memang disiapkan secara khusus bagi kita. Siapa penulisnya? Nah, penulisnya ini adalah Ad-Doktor, ya, Ad-Doktor. Ini fa-nya artinya nanti kita jelaskan. Ad-Doktor Abdurrahim. Ya, kitab ini ditulis oleh Ad-Doktor Abdurrahim. Ad-Doktor Abdurrahim itu inisialnya pakai fa di sini. Fa ini adalah inisial tempat kelahiran beliau. Bukan profesor artinya ya. Karena sebagian orang ada mengartikan Doktor Profesor Abdurrahim. Fa di sini bukan profesor, tapi fa di sini adalah inisial tempat tinggalnya beliau. Atau tempat kelahiran beliau. Fa di sini inisial kepada Faniambadi. Faniambadi itu di mana? Di India. Jadi beliau ini aslinya bukan orang Arab juga. Beliau aslinya adalah orang India. Ya, Tamil Nadu. Paniambadi, Tamil Nadu, India. Jadi sama-sama kitab ini benar-benar ditulis oleh orang non Arab. Jadi bukan oleh orang Arab. Cuman beliau benar-benar belajar, ya, mempelajari bahasa Arab, bahkan kursus jurusannya beliau mengambil jurusan bahasa Arab agar lebih mengerti tentang bahasa Arab. Jadi cara yang beliau pakai juga nanti di kitab ini, ya, dengan cara yang sekiranya memudahkan bagi orang-orang yang ajam atau orang-orang Arab untuk bisa mempelajari apa? bahasa Arab. Jadi nanti beliau buat dengan bahasa atau dengan paham bahasan yang sekiranya mudah difahami untuk orang-orang yang seperti beliau, yaitu orang-orang non Arab. Dan beliau ini memang Masya Allah, beliau memang ini takhusus atau mengambil jurusan khusus bahasa. Beliau memang spesialis jurusan bahasa. Bukan hanya bahasa Arab yang beliau pelajari, banyak bahasa-bahasa yang beliau pelajari. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu mengerti 14 macam bahasa. Ya, 14 macam bahasa. Jadi memang benar-benar ahli apa? Ahli bahasa. Nah, ketika beliau kan diminta untuk mengajar di Universitas Islam Madinah, ketika beliau diminta untuk mengajar di sana bagian bahasa, ternyata beliau melihat banyak orang-orang non-Arab yang mereka masih kesusahan untuk belajar bahasa Arab. Sehingga akhirnya beliau buatlah buku ini untuk mereka-mereka yang masih susah belajar bahasa Arab atau memahami bahasa Arab, gitu ya. Jadi memang Masya Allah kitab ini, ya, sebagaimana namanya, ya, untuk orang-orang yang belum bisa
berbahasa Arab. Maka nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit ya, agar kita bisa lebih memahami tentang bahasa Arab itu sendiri. Dan nanti kita di sini akan tetap menggunakan metode menghafal kosakata. Ya, nanti kan di situ di depan sana nanti ya seperti ini. Nah, di sini kan ada beberapa gambar plus juga kosakata bahasa Arabnya. Nanti kita akan hafalkan bersama-sama. Tujuannya tidak lain supaya kedepannya lebih mudah. Gitu ya. Untuk kita bisa berhasil di dalam mempelajari bahasa Arab ini, hendaknya yang pertama, ya untuk kita lebih bisa berhasil mempelajari bahasa Arab ini agar dimudahkan ke depannya, yang pertama ya harus bersemangat. Yang pertama ini harus bersemangat. Sebelum bersemangat adalah pemenata niat. Jadi niatnya di dalam belajar bahasa Arab ini pingin apa? Kalau pingin coba-coba, sudah tahu rasanya bakal apa? Mundur kan gitu. Oh rasanya gini nih, jadi udah mundur. Itu kalau pingin coba-coba. Tapi kalau niatnya saya pingin untuk bisa memahami agama Islam dengan lebih benar, atau saya ingin bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, atau paling tidak saya ingin mengerti apa sih yang saya baca di dalam sholat saya, maka pasti hasilnya juga berbeda. Makanya dalam hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu semua tergantung dengan niatnya. Jadi tata lagi niatnya ini. Kita belajar bahasa Arab ini untuk apa? Gitu ya. Jadi kita niatkan belajar bahasa Arab ini, satu, supaya lebih bisa memahami agama Islam. Yang kedua, supaya bisa lebih memahami Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, supaya kita lebih mengerti tentang apa yang kita baca di dalam sholat. Kan sholatnya setiap hari ya. Boleh absen nggak, Bu? Iya benar-benar nih nggak boleh absen. Kalau bapak-bapak nggak boleh absen. Kalau ibu-ibu ada waktu absen. Yang penting nggak boleh bohongan gitu aja. Ya, jadi kita sholat setiap hari. Paling tidak sehari semalam berapa, Bu? Sholat itu berapa kali? 5 ya. 5 kali. Kalau jumlah ininya baca Al-Fatihahnya berapa kali jadi? 17 Kak. Lah, masa sih kita nggak pingin gitu lah mengetahui apa yang kita baca supaya kita lebih khusyuk. Karena kalau orang misalkan ya dia membaca Quran, sholat ini membaca, kemudian dia mengerti artinya, dia akan lebih apa? Bisa menikmati apa yang dia baca. Makanya imam-imam ketika membaca panjang-panjang itu betah mereka. Kita yang jadi makmum suntuk gitu ya. Baru dengar imamnya alif lam mim, kita nambahin apa, Bu? Wah, calon nih Gi. Bakal apa Gi? Bakal lama ini. Karena pernah terjadi itu, pernah terjadi nih, Masya Allah. Ada orang nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Dia sholat ini, ikut jamaah. Imamnya membaca surat Al-Baqarah panjang sekali. Selesai sholat, tanya sama makmum yang lain. Itu tadi imamnya baca surat apa sih? Al-Baqarah kan gitu. Tanya dia, Al-Baqarah itu artinya apa? Apa artinya Al-Baqarah, Bu? Sapi betina, kan gitu ya. Baca sapi betina, manggut-manggut aja dia. Besoknya pas mau sholat lagi, dilihat kok imam kemarin itu yang imam itu. Akhirnya tanya sama jamaah nih sebelum sholat nih. Tanya sama jamaah. Imamnya baca surat apa ini? Kata makmumnya, oh hari ini baca surat Al-Fil. Tanya dia, Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Boleh Bu, nggak situ sholat. Kata, lupa kok kau pergi? Laung kemarin sapi betina suwe Mas. Opo meneh? Gajah. Lebih besar, jelas lebih panjang. Lah ini kan gara-gara nggak paham gitu ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu gitu loh. Pas mau sholat, wah ini suratnya Al-Fil, mulai Bu, nggak situ sholat gitu ya. Jadi orang itu lebih bisa meresapi tentang apa yang dia baca. Makanya kalau kita lihat imam itu terkadang bisa nangis ya ketika membaca Al-Quran, karena mereka
paham. Kita makmum di belakang, malah mamam tambah nangis, tambah suwi gitu ya. Gitu kita nggak paham tentang apa yang dia baca gitu ya. Jadi niatkan yang pertama yaitu tadi, paling enggak lah sholat kita supaya lebih mengerti apa yang kita baca, supaya kita bisa lebih khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua tadi semangat ya. Yang kedua semangat. Ini niat tadi masuk di dalamnya merubah mindset ya. Jangan bilang bahasa Arab itu susah, tapi bahasa Arab itu apa? Menantang. Kita rubah ya, bahasa Arab itu apa? Menantang, bukan susah, menantang. Gitu ya. Yang kedua semangat. Semangat ini adalah kunci utama untuk kita bisa berhasil. Kenapa? Karena sebenarnya Bu, seseorang itu bisa bahasa Arab, ngerti bahasa Arab itu sebenarnya bukan karena semata-mata karena ustadznya atau ustadzahnya. Tapi sebenarnya yang membuat dia berhasil itu adalah upaya dan usahanya dia sendiri. Setelah Allah tapi ya, usaha dan upaya dia sendiri. Karena sekarang misalkan saya datang ini mengajarkan bahasa Arab. Setelah itu kan saya pulang toh. Saya pulang. Setelah itu pekan besok kita ketemu lagi. Kan saya tugasnya cuma nanya toh, apa bahasa Arabnya ini? Apa bahasa Arabnya ini? Lah, yang menghafalkan saya apa jenengan? Atau kita sama-sama menghafal? Ayo nih, yang hafalkan bahasa Arab itu saya, jenengan, atau sama-sama menghafal? Jadi saya nggak ngafal Bu ya. Tapi ya, setiap orang menghafal sendiri-sendiri kan begitu. Setiap orang mau. Kalau seandainya bisa ditransfer kayak pulsa begitu kan diisi, itu enak. Jadi seorang guru itu hanya sekedar memberikan perantara, wasilah saja. Adapun keberhasilan itu kembali kepada orang yang belajar. Ya, kembali kepada orang belajar. Kalau orang belajarnya itu semangat, semangat apa? Semangat hadir, gitu ya. Kemudian semangat untuk memrojaah, kemudian semangat untuk menghafal, ya, semangat mengerjakan PR misalkan, maka insya Allah dia berhasil. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusi. Sesungguhnya Allah itu nggak akan merubah satu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi maknanya, misalkan saya sampai ke materi satu, materi kedua, ketiga, keempat, tapi kalau jenengan tidak ada upaya, kira-kira bisa nggak? Enggak. Jadi sebenarnya yang membuat keberhasilan bisa kita gapai, yang pertama adalah semangat kita sendiri. Jadi kalau misalnya mungkin semangatnya mulai meredup nih, ya, maka kita hidupkanlah lagi dengan mengingat tujuan-tujuan kita mempelajari bahasa Arab, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga sekarang yang ketiga adalah apa? Minta tolong sama Allah. Ini penting ini. Karena kalau kita berusaha sendiri, nanti ada waktu kita sampai pada titik apa? Bosen. Ya, titik bosen, terus penat dan semisalnya. Maka kalau kita minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong saya bisa belajar bahasa Arab supaya bisa memahami agamamu ya Allah. Maka Allah pasti akan tolong. Terkadang yang jadi permasalahan itu orang yang belajar bahasa Arab itu dia mengandalkan poin pertama toh. Cuman modal semangat, tapi tidak pernah meminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia sampai titik jenuh, dia tidak lagi belajar. Karena belajar itu dari ya kita mulai bisa belajar sampai meninggal. Bahkan ada sebagai imam itu mengatakan dari apa namanya dari gendongan sampai apa? Ke liang lahat itu butuh belajar. Jadi tetap minta tolong sama Allah. Jadi ketika sudah susah, kok susah banget ini, minta tolong sama Allah. Jangan minta tolong lain untuk mengerjakan ya, tapi minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah wala ta'jiz. Jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Jadi benar-benar apa? Ulet di dalam belajar.
Kadang orang tuh semangat minta tolong, yang terakhir apa? Mudah menyerah, sehingga akhirnya dia tidak berhasil. Jadi seorang muslim, seorang muslimah itu adalah seseorang yang memang memiliki karakter apa? Kuat. Ya, tahan banting. Kenapa? Kok tidak boleh menyerah? Tadi kita katakan bahasa Arab itu menantang. Jadi butuh apa? Butuh kekuatan, tidak mudah menyerah. Gitu ya, tidak mudah menyerah. Karena memang masya Allah kok. Ya, orang-orang yang mereka belajar bahasa Arab itu terkadang jadi hambatan mereka sudah merasa lelah sehingga akhirnya tidak berhasil. Sama seperti orang belajar apa? Tajwid. Ya, belajar tajwid atau belajar makhraj. Itu terkadang kan suruh baca itu kan mulutnya sampai mencet-mencet Bu ya. Itu kadang capek lah pokoknya ini akhirnya nggak bisa dia. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat belajar tajwid itu kan sumbernya lari yang mana? Untuk bisa membaca Al-Quran. Belajar bahasa Arab juga sama kan? Ke Al-Quran. Jadi belajar bahasa Arab, belajar tajwid itu sesuatu yang mulia. Dan sesuatu yang mulia butuh apa? Perjuangan. Ya butuh perjuangan. Gitu ya. Seperti kita pengen punya buah hati begitu kan ya. Itu terkadang melahirkannya itu butuh apa? Perjuangan. Atau putus asa di tengah jalan. Baru apa ini baru 8 bulan begitu atau 9 bulan sudahlah menyerah aku nggak butuh melanjutkan ini. Kan nggak pernah tahu ibu-ibu tuh masya Allah parah kuat-kuat ya sampai melahirkan, bahkan melahirkan itu nggak cukup sekali terkadang, padahal kadang melahirkan itu apa sakit pol, tapi 2-3 tahun lagi melahirkan lah lagi. Itu menunjukkan bahwa saya kuat. Jadi para ibu-ibu sekalian ya kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kekuatan dan jangan mudah menyerah belajar bahasa Arab gitu ya. Baik, jadi insya Allah cara yang kita pakai di dalam belajar ini, caranya kita mengikuti jenengan. Bukan mengikuti saya ya, ikuti jenengan. Kalau jenengan misalkan merasa, saat ini kok nggak paham, ulangi. Ngomong aja. Kita akan ulangi. Gitu ya, kita akan ulangi sampai jenengan paham, nanti baru kita pindah ke bab setelahnya. Gitu ya. Dan nanti pertemuan selanjutnya juga seperti itu. Jadi yang lebih kita fokuskan di sini adalah apa? Pemahaman, bukan hanya selesai. Yang kita lebih utamakan pemahaman, bukan selesai. Kalau selesai, sehari selesai bisa saya Bu. Gimana sehari selesai? Ya, tapi habis itu besok sakit seminggu. Pusing. Gitu ya. Jadi kita lebih fokus kepada pemahaman, paham. Karena bagi saya pribadi, jenengan paham itu adalah nilai plus ya atas sesuatu yang membahagiakan bagi saya daripada cuma sekedar selesai tapi nggak ada paham. Gitu ya, nggak ada paham. Tapi supaya lebih ini lebih seru, kita langsung masuk ke kitabnya. Siapa penulis kitabnya tadi namanya? Nah, kalau biar nggak susah, Syekh Abdurrahim gitu ya. Syekh Abdurrahim. Jadi jangan sampai belajar kitab apa Durusulughah. Siapa penulisnya? Nggak tahu, jangan sampai ya. Ini sama seperti kita masuk rumah tapi nggak tahu nih rumahnya siapa gitu kan. Jadi Syekh Abdurrahim. Beliau orang mana tadi? Orang India. Masuk kalah orang India. Mau perindapannya. Jadi kita harus lebih bersemangat. Baik, kita langsung masuk pelajaran yang pertama. Tuh, moro-moro jam 11 ya Pak ini. Bapak ya sedikit ya. Di situ beliau mengatakan ad-darsul awal. Saya baca jenengan ikuti ya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-darsu ini ad-darsu artinya pelajaran. Yang sudah punya bukunya bisa dicatat ya. Ad-darsu artinya pelajaran. Apa artinya ad-darsu? Kemudian al-awalu artinya yang pertama.
Jadi kalau kita gabung, ad-darsul awal artinya apa? Pelajaran yang pertama. Nah, udah lulus Bu, bisa bahasa Arab sudah. Lulus sudah ini, Masya Allah. Baik, kita ulangi. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awal. Jadi pelajaran yang pertama, sekarang kita masuk. Pelajaran yang pertama, kita dikenalkan dengan hadza. Gitu ya. Ikutin saya. Hadza. Hada. Haknya agak panjang dikit ya. Hadza. Hada. Sekali lagi. Hadza. Hada. Coba Bu Ajeng sendirian. Hada. Bu Fitria. Hada. Bu Nurul. Hada. Bu Ima. Hada. Bu Siska. Hada. Ini siapa? Bu Penta. Hada. Ya. Jadi kalau ngomong bahasa Arab memang harus coba dilatih. Jadi terkadang ada orang belajar bahasa Arab ini, dia ngomongnya hada gitu. Salah. Ya. Itu kan kalau di haknya, kita lihat ya. Di haknya itu ada seperti apa? Ini. Nah, ini. Aduh, tutupan malah ini, Pak. Gimana caranya, Pak nih? Dihapus. Ini. Oh, gitu. Ya, jadi ini ya, nah ini agak panjang dia jadi. Bacanya. Jadi bukan hada, salah ya, tapi hada. Tapi kita ulangi. Hada. 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 Langsung di bawahnya ya. Saya baca dulu, jangan ikuti. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Wah, ada yang kelupaan ini. Hada itu artinya ini. Hada artinya ini. Baik, ikutin lagi. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Jadi kursi itu harusnya belakangnya ini ya ada titik dua. Di kursi ini ada titik dua dengan tasdid. Oh, nggak mau Pak dia titik. Titik warna ini aja. Nah, harusnya itu begini dia ya. Jadi harusnya seperti ini. Hada kursiyun. Pakai ya, kemudian pakai tasdid. Ya. Kita ulangi sekali lagi dari atas. Hada. 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 Hada baitun. Hada baitun. Apa arti baitun? Rumah. Rumah. Ya, baitun artinya rumah. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Apa arti masjidun? Masjid. Kalau babun? Oh, sudah bisa semua gini kok. Oh, lihat gambar. Masya Allah. Tenang. Hada kitabun. Hada kitabun. Apa arti kitabun? Kitabun lebih kepada kitab. Ya. Kitab. Kalau buku nanti ada sendiri ya. Kitabun kitab. Hada qalamun. Hada qalamun. Apa arti qalamun? Pena.
pena. Hadza miftahun. Hada miftahun. Apa artinya? Kunci. Kunci. Miftahun itu kunci. Jadi kalau miftahul jannah, kunci surga. Kunci surga apa? La ilaha illallah, gitu ya. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kalau orang itu paham tentang la ilaha illallah, maknanya, tuntutannya, dia sudah memegang kunci surga. Hadza maktabun. Hada maktabun. Apa arti maktabun? Meja. Maktabun meja. Hadza sarirun. Hada sarirun. Sarirun artinya ranjang atau tempat tidur. Hadza kursiyun. Hada kursiyun. Apa artinya? Kursi. Kursi. Lihat ini, dari yang kita baca sudah ada beberapa kata yang sama dengan bahasa Indonesia, seperti masjid, kitab, sama kursi. Gitu ya. Ini sama. Jadi banyak bahasa Indonesia terkadang diserap dari bahasa Arab. Bahkan yang kita ketahui dulu ketika kita belajar itu di Yaman, bahkan untuk orang Indonesia itu untuk ngomong bahasa Arab itu lebih mudah lidahnya ketimbang orang-orang luar. Jadi bahasanya, mulutnya itu untuk pengucapannya itu lebih mudah untuk orang Indonesia. Kadang orang luar tuh mengucapkan hurufnya itu kesusahan. Nah, ini termasuk kelebihan kita sehingga akhirnya lebih memudahkan untuk belajar bahasa Arab. Baik. Coba Bu Ajeng baca, yang lain ikutin dari atas, Bu. Hada. 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 Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Baik, coba Bu Fitria, kalau seandainya saya ngomong hadza babun, apa artinya jadi? Ini pintu. Ini pintu, gitu ya. Bu Siska, kalau seandainya saya ngomong hadza sarirun, artinya apa? Ini ranjang. Ini ranjang. Bu Penta, kalau seandainya saya mengatakan hadza maktabun, artinya? Ini meja. Ya. Bu Nurul, kalau saya ngomong hadza qalamun, artinya? Ini pena. Ini pena. Ya. Bu Ima, kalau Anda ngomong hadza kursiyun, Ini kursi. ini kursi. Tapi ya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Hadza. Hada. Hadza. Hada. Hadza baitun. Hada baitun. Hadza masjidun. Hada masjidun. Hadza babun. Hada babun. Hadza kitabun. Hada kitabun. Hadza qalamun. Hada qalamun. Hadza miftahun. Hada miftahun. Hadza maktabun. Hada maktabun. Hadza sarirun. Hada sarirun. Hadza kursiyun. Hada kursiyun. Tapi sekarang saya rubah. Saya bahasa Indonesia, jenengan bahasa Arab ya. Ini. Hada. Ini. Hada. Ini rumah. Hada baitun. Ini masjid. Hada masjidun. Ini pintu. Hada babun. Ini kitab. Hada kitabun. Ini pulpen. Hada qalamun. Ini kunci. Hada miftahun. Ini meja. Hada maktabun. Ini ranjang. Hada sarirun.
Ini kursi. Hada kursiyun. Ini sama pas kita belajar SD dulu. Ini Budi gitu loh. Sama. Cuman ini pakai versi Arab gitu. Jadi ya, saya tukar. Saya Arabnya dengan bahasa Indonesianya. Hada. Ini. Hada. Ini. Hada baitun. Ini rumah. Hada masjidun. Ini masjid. Hada babun. Ini pintu. Hada kitabun. Ini kitab. Hada qalamun. Ini pena. Hada miftahun. Ini kunci. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Ini ranjang. Hada kursiyun. Ini kursi. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Belum. Belum ada? Kalau nggak ada yang tanya nih ya. Nggak ada nih? Oke, kalau nggak ada, jadi saya yang bertanya. Bu Siska, saya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Tadi kan kita sudah urut ya. Kita sekarang membuat sesuatu yang menantang. Jadi saya acak. Oke. Masih boleh lihat ke layar ya. Ini rumah. Hada baitun. Ini kursi. Hada kursiyun. 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 Ya, jadi ini terkadang, ini bahasa Arab ya. Maaf. Jadi bahasa Arab ini terkadang, sebentar. Terkadang untuk dhammatain, kalau kita biasanya kan nulisnya begini ya. Untuk dhammatain biasanya kita nulisnya begini. Gitu ya. Dhammatain kan? Mana nih? Paling kiri ini. Ini. Oh ini. Ya, jadi biasanya kita nulisnya begini nih. Pakai dhammatain begini. Contohnya tadi seperti kitabun. Kita nulisnya kan begini biasanya. Kita bun kan begini ya. Lah, di dalam tulisan Arab terkadang penulisan dhammatain ini terkadang begini aja. Nah, begitu. Dikasih apa? Ekor. Ya, jadi dikasih ekor begitu sama-sama seperti dhammatain. Jadi begini, set begitu aja. Itu dhammatain. Jadi kalau kita kembali ke kitab tadi, kembali ke kitab, ya kembali ke kitab tadi. Nah itu di tulisan itu tulisannya semuanya apa? Pakai dhammatain. Ya semuanya pakai dhammatain. Jadi kursiyun begitu. Baik, lanjut Bu Siska ya. Ini kunci. Hada miftahun. Ini rumah. Hada baitun. Oke, aman. Bu Nurul. Ya. Ini meja. Hada maktabun. Ini pintu. Hada babun. Ini ranjang. Hada sarirun. Baik. Bu Penta. Ini masjid. Hada masjidun. Ini pintu. Hada babun. Ini kunci. Hada miftahun. Ini kitab. Hada kitabun. Hada kitabun. Ulangi. Hada kitabun. Oke, begitu ya. Jadi intonasinya intonasi pengkhabaran. Ya, hada kitabun. Sekali satu lagi. Ini rumah. Hada baitun. Oke. Bu Ima. Ini rumah. Hada baitun. Ini meja. Hada maktabun. Ini ranjang. Hada sarirun. Ini pintu. Hada babun. Baik. Siapa yang belum nih? Bu Ajeng. Ini masjid. Hada masjidun. Ini ranjang. Hada sarirun. Ini kunci. Hada miftahun. Ini kursi. Hada kursiyun. Hada kursi.
Masih ada yang ini bingung? Siapa ini? Oh, Bu Fitria. Pingin semua atau pingin sebagian? Semua? Oke. Ini kan menantang toh. Baik, ini kitab. Hada kitabun. Ini pulpen. Hada qalamun. Ini ranjang. Hada sarirun. Ini rumah. Hada baitun. Ini kunci. Hada miftahun. Taknya panjang. Hada miftahun. Nah, ya. Jadi hada miftahun. Begitu ya. Baik, sekarang sama-sama ya. Saya bahasa Arabnya, jenengan jawab sama-sama. Harus sepakat. Nggak boleh berselisih. Berselisih itu membahayakan. Baik. Saya bahasa Arabnya. Hada qalamun. Ini pena. Hada kursiyun. Ini kursi. Hada kitabun. Ini kitab. Hada maktabun. Ini meja. Hada babun. Ini pintu. Baik, sekarang saya bahasa Indonesia, jenengan bahasa Arabnya. Ini kunci. Hada miftahun. Ini kitab. Hada kitabun. Ini rumah. Hada baitun. Ini ranjang. Hada sarirun. Ini masjid. Hada masjidun. Ini pulpen. Hada qalamun. Ini kitab. Hada kitabun. Masya Allah. Cukup, insya Allah ya. Gimana bahasa Arab, susah atau membingungkan? Menantang jawabannya ya. Jawabannya menantang. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau yang masih kesusahan ngomong ya, maksudnya saya terlalu kecepatan bilang. Secara arti aman? Aman ya. Karena nanti ke depannya ini gambarnya mulai hilang. Gitu. Jadi nggak semuanya bergambar. Kalau semuanya bergambar kan enak ya, ingat gambarnya. Nanti ke depan gambar kita lihat coba, kita intip sedikit. Ya. Nah, itu kan masih ada gambarnya nih. Terus ke depan. Nah, mulai begini nih. Ke depan lagi, nanti mulai semakin depan dia, semakin hilang gambarnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, keunikan kitab Durusul Lughah ini, di awal-awal dia memang masih diberi harokat. Sudah ya, seperti baitun, masjidun, babun, masih berharokat. Nanti kalau kata tersebut sudah terulang, itu biasanya harokatnya mulai dihilangkan sedikit demi sedikit. Kadang masih dikasih, kadang dihilangkan. Jadi memang modelnya beliau ingin membuat kita ya benar-benar mengingat kata tersebut walaupun tidak ada harokatnya. Jadi nggak langsung secara otomatis dihilangkan semua harokatnya, nggak, sedikit demi sedikit nanti. Yang sudah pernah lewat masih diulangi berapa kali. Nanti ketika mulai sudah apa namanya ini, lah seperti ini, itu kan mulai gundul tuh, ya, mulai gundul. Nah, nanti itu masih diulang sedikit sampai nanti kita benar-benar apa? Hafal, maka benar-benar hilang. Ya benar-benar hilang. Jadi saya sampaikan di sini supaya nggak kaget nanti, karena dulu saya pas belajar bahasa Arab ini nggak dikasih tahu tuh sama ustadznya kalau bakal hilang harokatnya. Bayangan saya masih berharokat terus sampai akhir. Akhirnya ketika pas bertemu yang gundul, saya pun jadi gundul, Bu. Bingung soalnya ini bacanya apa ini. Ya, bacanya apa. Jadi waktu itu kita kena berdiri, kita 10 orang kena berdiri semua, nggak ada yang bisa menjawab. Jadi ya. Baik, insya Allah sudah kiroah ini. Ya, jadi insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ini bener nih, aman, nggak ada yang bingung. Jadi ya, mudah-mudahan kedepannya masih sama seperti ini ya, sama-sama paham dan tidak ada kesusahan. Ya, dan Anda ingatkan lagi, yang bingung jangan malu-malu. Karena apa? Malu bertanya, jalan-jalan. Malu bertanya. Tapi ya, jadi jangan malu. Insya Allah kita akan tetap terbuka. Yang bingung silahkan ngomong, kita ulangi. Dan kita juga minta sama teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain, ketika temannya bingung kemudian dia bertanya, kita ulangi, tetap bersabar ya, tetap bersabar. Jadi jangan, wah kamu kok nggak paham sih, nggak paham terus.
Jangan, sama-sama berusaha gitu. Ya, bersama. Jadi kita sama-sama saling bergandeng maju ke depan, sama-sama bisa memahami bahasa Arab. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. PR-nya Pak, dihafalkan kosa katanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kiro ternyata ada ya.